Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengumumkan sebanyak 11.916 pegawai dari 38 kementerian atau lembaga akan pindah ke Ibu Kota Nusantara pada September mendatang. Pemindahan dilakukan secara bertahap usai peringatan upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Indonesia di IKN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara intensif mempersiapkan proses pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Negara Nusantara, mulai dari SDM hingga ke tata kelola pemerintahannya. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo Jakarta, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di IKN pada prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai dari 38 kementerian atau lembaga. Selain pegawai ASN yang dipindahkan dari Jakarta ke IKN, pengisian pegawai ASN di IKN juga berasal dari formasi CPNS khusus IKN tahun anggaran 2024, termasuk kuota khusus putra atau putri terbaik wilayah Kalimantan Timur, maupun mutasi pegawai ASN pemuda wilayah Kalimantan Timur. 600.000 fresh graduate ini adalah anak-anak muda yang nanti akan melalui tes seleksi terbuka, transparan, tidak ada istilah orang dalam. Ya, tidak ada lagi ada istilah ASDP, anak saudara dan ponakan. Karena di situ semua sistemnya CAT. Maka KPK, kemudian Kejaksaan juga ikut tes di tempat kami, termasuk juga Kemlu. Dan ini kemudian Bapak Presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600.000 itu ada 200.000 ASN yang akan masuk ke IKN. Jadi sejak dia daftar langsung dia ngisi akan ke IKN. Jadi tidak ada lagi nanti menolak untuk pindah ke IKN. Dan syaratnya sangat ketat, mereka adalah yang punya multitasking dan seterusnya dan seterusnya. Menpan Anas juga menyampaikan terkait jadwal pemindahan ASN ada sedikit perubahan. Yang semula dimulai bulan Juli kini berubah menjadi bulan September. Hal ini dikarenakan tempat tinggal para ASN akan dipergunakan lebih dulu untuk tempat tinggal para petugas upacara. Pemindahan tadinya bulan Juli akan pindah ke IKN. Maka Juli sebagian menteri ada yang pindah, termasuk Pak Basuki. Tapi untuk ASN, karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN, dan untuk pelaksanaan upacara itu supporting sistemnya sangat besar. Ada ribuan orang juga akan tentu bukan hanya datang, tapi bermalam dan seterusnya. Maka kami mendapatkan arahan dari istana bahwa pemindahan bertahap, tetapi ASN akan mulai pindah setelah Agustus, setelah upacara. Karena upacara akan dipakai oleh seluruh peserta upacara di IKN, yang itu memerlukan apartemen penginapan yang cukup banyak. Sehingga pemindahan tahap pertama ini setelah Agustus, insya Allah September. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan CEO Apple Tim Cook di Istana Kepresidenan pada Rabu pagi. Kedatangannya kali ini dalam rangka membahas rencana strategis investasi Apple di Indonesia. CEO Apple Tim Cook tiba di Istana Kepresidenan pada Rabu 17 April 2024. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Tim Cook akan membahas rencana investasi Apple di Indonesia. Rencana ini tentu membawa kabar baik bagi Indonesia untuk menjadi bagian dari ekosistem kemajuan teknologi. Menurut data pada tahun 2023, produksi handphone di Indonesia mencapai 49 juta rupiah, sedangkan jumlah HP impor sebesar 2,79 juta dan 85% diantaranya merupakan produk Apple. Atas dasar hal itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Indonesia menjadi market yang tepat bagi Apple. Agus mengatakan pendekatan investasi terhadap Apple sangat unik karena mengambil perhitungan tingkat komponen dalam negeri berdasarkan investasi. Apple juga mengumumkan akan membuka Apple Developer Academy keempat di Bali. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi pengembang, pelajar, dan pengusaha yang ingin memulai karir di industri aplikasi iOS yang sedang berkembang.
kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Pemirsa, pasca serangan yang dilakukan Iran ke Israel, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan langkah mitigasi guna meredam dampak eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Serangan yang digencarkan dan retaliasi oleh Iran ke Israel pada 13 April lalu di Damaskus memberikan ketegangan di wilayah Timur Tengah. Hal ini memberikan dampak nyata terhadap perekonomian global, terutama naiknya harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi persnya menjelaskan, perekonomian Indonesia saat ini masih solid di kisaran 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Selain itu adanya surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa yang masih mencapai sekitar 136 miliar US dollar. Airlangga menjelaskan pentingnya Laut Merah dan Selat Hormuz untuk mitigasi terhadap peningkatan biaya angkut atau freight cost sektor pelayaran dikarenakan Laut Merah memiliki 27.000 kapal minyak dan Selat Hormuz memiliki 33.000. Lebih lanjut, Menko Perekonomian menjelaskan hal yang harus dimitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven seperti halnya mata uang dolar dan emas yang menyebabkan penguatan dolar indeks berdasarkan data ekonomi Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia akan melakukan berbagai kebijakan mitigasi untuk menjaga aset investasi, antara lain kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, hingga memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Sektor real dampak depresiasi nilai tukar dan kenaikan, ini salah satu yang dilihat yang tentu sangat berpengaruh terhadap impor, namun tentu efek juga terhadap eksportir mendapatkan devisa lebih banyak. Tentu ini plus minusnya kita harus jaga. Tentu bagi pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor dan juga memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang di Indonesia. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebut baik kebijakan peniadaan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Hal ini ditandai dengan tidak diberlakukannya lagi peraturan tersebut dan kembali berlaku ke aturan sebelumnya yang tertuang dalam Permendak Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani mengatakan peraturan terkait dengan pembatasan jenis dan jumlah barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia sudah tidak berlaku lagi dan kembali ke peraturan sebelumnya. Dalam konferensi persnya, Beni menjelaskan bahwa saat ini peraturan yang berlaku adalah ketentuan barang milik PMI yang dibebaskan bea masuk sebesar $1.500 Amerika Serikat berdasarkan Permendak Nomor 25 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Keputusan ini ditetapkan setelah diadakannya rapat terbatas yang membahas terkait implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor, salah satunya mengenai barang milik PMI yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, peraturan terkait dengan kelebihan pengiriman atas barang milik PMI dari ketentuan yang ada juga tidak akan dikembalikan ke negara pengiriman atau dimusnahkan, tetapi akan masuk dalam kategori umum. Rapat memutuskan dan ini disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan bahwa Permendak 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor dinyatakan dicabut. Ya. Dan terkait pengaturan kebijakan impor ya, dikembalikan ke Permendak nomor 25. Sehingga yang kedua, tidak lagi berlaku pembatasan atas jenis dan barang milik PMI. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.